Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surtini NIM 13011180015 dari kelas 7 PMA akan menjelaskan mengenai ilmu dan dalam strategi insani. Nah, yang pertama adalah ilmu dan moral. Pengertian ilmu. Jadi, pengertian ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu. Jadi ilmu sendiri itu merupakan suatu pengetahuan gitu ya, yang tersusun secara sistematis, jadi terurut, yang kemudian untuk memulihkan suatu gejala atau permasalahan gitu, yang nantinya menghasilkan sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu. Nah, ilmu ini berkaitan dengan fakta-fakta atau gejala-gejala permasalahan yang terjadi di lapangan yang tentunya dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya ada moral. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin atau mores yang artinya adat atau kebiasaan. Nah, secara istilah suatu untuk menentukan baik dan buruknya. Jadi moral ini kebiasaan gitu dari diri kita sebagai manusia berkaitan dengan pandangan gitu, apakah baik atau buruknya suatu kebiasaan atau tindakan kita. Nah, kemudian perkembangan moral individu. Jadi moral tadi ditinjau gitu ya, atau diukur berdasarkan norma-norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, menurut Kohlberg ini perkembangan moral individu manusia itu yang pertama ada level prekonvensional atau perkembangan pada masa anak-anak. Jadi perkembangan di masa kanak-kanak berkaitan dengan punishment and obedience atau hukuman dan peraturan gitu. Jadi lebih ditekankan di masa kanak-kanak. Kemudian ada instrumen relativity atau perilaku yang mendasarkan pada tindakan benar atau salah, atau ingin memperoleh suatu pujian gitu tuh. Saya pengen lakukan kebaikan lah pada masa kanak-kanak karena pengen dipuji gitu tuh. Kemudian level konvensional atau dorongan berperilaku agar dapat diterima kelompok. Nah, ini dalamnya itu jadi adanya dorongan gitu atau motivasi untuk berperilaku baik karena ingin dipuji atau diterima gitu oleh suatu kelompok. Yang di dalamnya ada interpersonal concordance orientation atau seseorang yang berperilaku baik agar dapat diterima gitu standarnya oleh masyarakat. Kemudian ada law and object orientation, yaitu sebuah sikap moral yang ditentukan oleh pandangan masyarakat gitu, yang didasarkan pada masyarakat lah, yang diterima oleh masyarakat. Kemudian ada level post konvensional atau penerimaan moral berdasarkan prinsip yang diyakini jadi di dalam diri seseorang, yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di lingkungan dikaitkan dengan diri sendiri, yaitu social control orientation, yaitu pandangan bahwa setiap orang itu memiliki pandangan dan opini yang berbeda yang sering bertentangan dengan masyarakat, jadi dikaitkan dengan prinsip yang ada di dalam diri sendiri. Kemudian universal ethical principles orientation atau suatu paham sebuah tindakan yang dilakukan dibenarkan. Nah, jadi sebuah moral yang ada di luar itu dikaitkan dengan diri kita dan dikaitkan dengan pandangan bahwasannya itu adalah benar. Kemudian ilmu dan etika. Pengertian ilmu. Nah, ilmu ini berasal dari bahasa Arab yang artinya secara sains itu adalah pengetahuan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasannya ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dapat dibuktikan dengan panca indera dan sesuai dengan metode-metode ilmiah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tersebut. Kemudian ada sifat-sifat ilmu. Nah, maaf ya, yang pertama ada empiris. Empiris itu artinya kesimpulan itu harus dapat dibuktikan secara langsung gitu, sesuai dengan panca indera, sesuai dengan apa yang terjadi gitu, secara fakta lah. Kemudian sistematis itu tersusun secara konsisten gitu, secara kesatuan, nggak berhenti pada
satu pengetahuan gitu, tapi tersusun, jadi saling berkaitan. Kemudian umum ini berarti pengetahuannya itu, ilmu itu harus dapat dipahami oleh semua orang gitu, orang banyak, bukan hanya per kelompok. Kemudian akumulatif. Nah, akumulatif ini dapat dijadikan dasar atau pondasi untuk pengetahuan yang selanjutnya. Kemudian pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Jadi etika ini bersifat abstrak ya, yang berkaitan dengan pandangan baik dan buruk seperti tadi. Jadi etika ini berkaitan dengan pandangan kita menilai suatu kebiasaan. Jadi etika ini juga berkaitan dengan akhlak atau perilaku manusia, dan etika juga ini merupakan landasan dalam berperilaku di dunia keilmuan. Nah, kemudian tujuan dan manfaat etika. Jadi etika ini salah satu sebagai sarana berorientasi pada kehidupan manusia ya. Jadi sarana atau rujukan lah berorientasi dalam kehidupan itu seperti apa. Kemudian mengontrol sikap. Nah, kan etika berkaitan dengan baik dan buruk. Nah, ini sikap yang baik itu seperti apa, dan tanggung jawab kita sebagai manusia seperti apa. Kemudian aktualisasi pada orang lain. Jadi pengaktualisasi atau pencerminan itu sikap kita terhadap orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tentunya yang keempat menjadi kontrol kita untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Kemudian macam-macam etika deskriptif. Nah, etika deskriptif yang dari namanya deskriptif itu udah pasti menggambarkan ya. Jadi etika deskriptif ini merupakan menerapkan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Jadi menggambarkan nih pola-pola perilaku yang ideal ini seperti apa sih sebagai manusia, misalnya saling menghargai atau bertutur kata baik seperti itu. Kemudian ada etika normatif. Nah, etika normatif merupakan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan memberikan nilai. Ya tadi ya, pola perilaku ideal nih yang seperti apa kayak. Dengan deskriptif itu menjadi acuan, gambarannya tuh seperti apa. Kemudian metaetika. Metaetika berasal dari kata meta yang artinya melebihi atau melampaui. Nah, jadi metaetika ini berkaitan dengan bahasa gitu. Jadi enggak hanya cuma lisan tapi berupa tindakan. Kemudian contoh etika peragai. Nah, etika peragai ini kan adalah adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang udah disepakati oleh masyarakat. Nah, contohnya tuh misalnya ketika ada syukuran gitu kan, atau acara pernikahan itu sudah disepakati lah adat istiadatnya seperti ini. Kemudian etika moral. Nah, etika moral ini baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Jadi sebagai manusia ini tabiatnya seperti apa gitu kan, harus sesuai dengan etika. Kemudian etika pribadi. Etika pribadi berasal dari dalam diri sendiri seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian etika sosial, etika dalam bersosial atau bermasyarakat. Jadi gimana sih cara menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan. Kemudian etika dan moral ilmuwan. Nah, jadi ilmuwan sendiri ternyata memiliki etika dan moral ya, tidak semerta-merta. Jadi ilmuwan itu menurut KBBI itu adalah orang yang ahli atau pakar yang banyak pengetahuan. Yang namanya ilmuwan ya pasti dia berilmu. Nah, jadi ilmuwan itu adalah seseorang yang berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan atau dunia keilmuan yang pastinya ahli di dalam bidangnya, yang kemudian melakukan penelitian. Dan tugas ilmuwan bukan hanya mencari permasalahan tapi menyelesaikan dan dapat mempertanggungjawabkan serta mempublikasikan apa yang dia temukan. Kemudian ciri ilmuwan. Nah, dari cara kerjanya tadi sudah dijelaskan juga, mengungkap sesuatu dengan metode sains. Jadi
tidak asal-asalah dalam mengungkap suatu permasalahan atau memecahkan suatu masalah, melainkan ada prosedur-prosedur untuk mengungkap suatu permasalahan. Kemudian dari kemampuan nih, selain dapat mengungkap, tentunya harus mampu menjelaskan ini nih dari mana ya. Misalnya pemecahan dalam teorema Pythagoras ini asal rumusnya dari mana ketika kita belah gitu, ketika kita bedah dan mampu menjelaskan hal tersebut, hasil temuannya. Kemudian sikap terhadap alam. Nah, sikapnya tentunya seorang ilmuwan itu harus memiliki rasa ingin tahu, nggak berhenti di situ, kemudian jujur, kemudian rendah hati, dapat menyimpulkan hasilnya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang didapatkan. Yang selanjutnya, peran dan fungsi ilmuwan. Nah, tentunya ilmuwan itu kan sebagai orang yang kaya akan ilmu pengetahuan atau sebagai intelektual yang berusaha berinteraksi dengan lingkungan sosial gitu. Jadi perannya tuh sebagai orang yang memiliki pengetahuan di lingkungan sosial. Kemudian sebagai selain itu dapat memperwawasan dari apa yang dia dapatkan, dia dapat memberikan wawasan atau teori kepada masyarakat. Kemudian sebagai terampil, nah namanya ilmuwan kan ahli dalam bidangnya ya, pastinya dia terampil dalam memecahkan suatu permasalahan, menjaga dan bertanggung jawab. Kemudian pelanggaran etika fabrikasi data. Nah, namanya fabrik itu kan kaitannya dengan produksi ya. Jadi salah memproduksi data, atau misalnya data yang nggak ada tuh diada-adakan, itu jadi bersifat fiktif. Jadi salah dalam memfabrikasi data, dalam data. Kemudian falsifikasi data. Kalau falsifikasi itu false. Jadi datanya yang harusnya kesimpulan ini secara lapangan tuh nggak sesuai dengan judul yang kita harapkan, tapi kita rubah gitu agar sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu juga tidak boleh. Namanya falsifikasi data. Itu mengubah data sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang peneliti, itu nggak boleh. Kemudian plagiarisme, yaitu mengambil kata atau kalimat teks orang tanpa memberikan tanda citasi. Jadi kita asal ngambil aja lah, copy paste hasil dari orang lain untuk karya kita, itu nggak boleh ya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.